Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 Madrasah Juara Min 1 Probolinggo. Bertemu lagi bersama Ustadz di sini dalam pembelajaran jarak jauh. Insyaallah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum materi pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar kita nantinya diberikan pemahaman akan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, bukan berarti perjuangan itu berakhir, tetapi perjuangan itu baru saja dimulai. Nah, perjuangan itu sendiri dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara perjuangan secara fisik, dan yang kedua adalah perjuangan secara diplomasi. Perjuangan secara fisik artinya perjuangan melalui pertempuran. Karena ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tentara Belanda atau Belanda masih belum rela dan masih ingin menjajah negara Indonesia. Maka mereka membonceng tentara sekutu yang datang ke Indonesia. Nah, yang kedua adalah perjuangan secara diplomasi atau melalui perjanjian-perjanjian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah beberapa pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita akan bahas beberapa pertempuran yang terkenal. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini diawali dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam kontak senjata antara pemuda Surabaya dengan tentara sekutu. Nah, di situ para pemuda Surabaya berhasil membunuh Brigadir Jenderal Malabi. Di sini perwira Belanda, perwira sekutu tewas oleh pemuda Belanda. Satu-satunya perwira Belanda yang gugur dalam pertempuran adalah di Surabaya. Di situ akhirnya pemuda bisa merebut Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda yang merah, putih, biru, dirobek warna birunya sehingga menjadi bendera merah putih, bendera milik bangsa Indonesia. Nah, kejadian ini membuat tentara sekutu yang diboncengi oleh Nika atau diboncengi oleh Belanda marah dan memberikan ultimatum kepada para pejuang Indonesia untuk menyerahkan senjatanya di tempat yang ditentukan dengan mengangkat tangannya. Dan menyerah mengangkat tangan. Tetapi Bung Tomo melalui siaran radio membakar semangat para pemuda dengan semboyannya, daripada hidup dijajah lebih baik mati berkalang tanah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Merdeka atau mati, itu yang disebutkan oleh Bung Tomo pada waktu itu, sehingga para pemuda Surabaya menolak atau mengabaikan ultimatum dari tentara sekutu, sehingga terjadilah pertempuran yang luar biasa antara pemuda Surabaya dan tentara sekutu, sehingga peringatan itu disebut sebagai Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lanjut, yang kedua adalah pertempuran Ambarawa di Semarang. Nah, ini pada tanggal 20 Oktober tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Bethel mendarat di Semarang. Tujuannya adalah untuk mengurus tahanan perang. Tetapi malah tawanan perang tersebut dipersenjatai, sehingga tentara keamanan rakyat
pada waktu itu yang sekarang namanya adalah TNI marah dan terjadilah perang. Nah, perang tersebut berhasil dihentikan dengan perundingan antara Brigadir Bethel dan Insinyur Soekarno. Tetapi lagi-lagi tentara sekutu mengingkari perjanjiannya, sehingga terjadilah pertempuran besar di Ambarawa. Maka pertempuran disebut pertempuran Ambarawa. TKR yang pada waktu itu dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman berhasil mengalahkan tentara sekutu melalui taktik gelar supit urang atau dikepung dari berbagai arah hingga mereka kewalahan dan kalah. Nah, untuk mengenang kemenangan ini, maka setiap tanggal 15 Desember diperingatilah sebagai Hari TNI. Ya, Hari TNI atau Hari Juang Bakti. Nah, kemenangan di Ambarawa ini diabadikan dalam bentuk monumen Palangan Ambarawa. Jadi, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat. Nah, Hari TNI Angkatan Darat ya, atau Hari Juang Kartika. Itu anak-anak pertempuran yang ketiga sekarang, yaitu pertempuran peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sini kenapa disebut Bandung Lautan Api? Karena di situ ada kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Kebakaran ini dilakukan oleh warga Bandung yang membakar rumah-rumah mereka agar tidak ditempati oleh sekutu dan Nika. Nah, karena dibakar, tentara sekutu dan Nika tidak memiliki markas strategis. Nah, akhirnya marah dan menyerang barisan rakyat Indonesia di Bandung. Terjadilah pertempuran besar dan pada waktu itu pemuda yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan berhasil membakar dan meledakkan gudang amunisi milik tentara sekutu, sehingga tentara sekutu kekurangan amunisi karena gudangnya dibakar dan diledakkan oleh Muhammad Toha dan Ramdan. Nah, itu tentang beberapa pertempuran. Sekarang bagaimana tentang perjuangan secara diplomasi. Nah, di situ ada perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 dengan hasil yaitu yang pertama Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat dan mengharuskan RIS masuk dalam Commonwealth atau Persemakmuran Negara Belanda. Tetapi perjanjian ini diingkari oleh Belanda. Jenderal Haji Van Mook mengingkari perjanjian itu dan melakukan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer ini adalah penyerangan Belanda kepada wilayah Indonesia. Kemudian ada perjanjian Renville. Nah, setelah agresi militer Belanda pertama dilancarkan, maka kembali dilakukan perundingan lagi di kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville, sehingga ini disebut dengan perjanjian Renville. Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Nah, hasil perundingannya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah RIS. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi lagi-lagi diingkari dengan melancarkan agresi Belanda kedua dengan menyerang Yogyakarta dan menangkap Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta pada waktu itu. Tapi Indonesia pada waktu masih berhasil mengambil alih Yogyakarta. Terus yang ketiga adalah perundingan Rumroyen. Nah, ini kenapa disebut perundingan Rumroyen? Karena perwakilannya pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, ya. Muhammad Rum dan Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Maka disebut perjanjian
Romroyen. Perjanjian Romroyen ini untuk persiapan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Dan yang terakhir, nah ini yang menentukan kedaulatan Indonesia, yaitu konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Nah, hasilnya antara lain Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Disinilah awal dari kedaulatan Indonesia. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, RIS mengembalikan hak Belanda dan pengambil alihan hutang Belanda oleh RIS. Nah, itu adalah beberapa perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa kita, sehingga kita hari ini bisa menikmati kemerdekaan. Dan yang sekarang adalah tugas di rumah anak-anak. Nah, ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ditulis soalnya di buku tulis dan dijawab. Itu saja yang bisa Ustadz jelaskan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Ustadz akhiri, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.